Di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia juga terus bergerak melakukan transformasi. Transformasi yang tidak hanya menyentuh aspek penegakan hukum, tetapi juga tata kelola kelembagaan, pengawasan, hingga pembangunan sumber daya manusia masa depan. Dari pengesahan Undang-Undang Polri yang baru di DPR RI, hingga penguatan fungsi pengawasan melalui rapat koordinasi pengawasan Komisi Kepolisian Nasional. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun institusi kepolisian yang semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap harapan masyarakat. Di sisi lain, Polri juga berupaya memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai program yang lebih humanis dan edukatif. Kami akan mengulasnya untuk Anda dalam Kapolri Sepekan hari ini bersama saya, Pribda Tamara. Perubahan adalah sebuah keniscayaan. Di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang, institusi kepolisian dituntut untuk semakin adaptif, profesional, dan mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Pada Juni 2026, sebuah langkah penting dalam perjalanan reformasi kepolisian Indonesia resmi dimulai. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebuah regulasi yang diharapkan menjadi fondasi baru bagi penguatan tugas, fungsi, dan pelayanan Polri kepada masyarakat. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI ke-21 masa persidangan tahun sidang 2025-2026. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI dan dihadiri jajaran pemerintah, anggota Dewan, serta Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sebelum mencapai tahap pengesahan, rancangan undang-undang ini telah melalui serangkaian pembahasan antara DPR dan pemerintah. Berbagai masukan, evaluasi, serta kebutuhan organisasi kepolisian menjadi bagian penting dalam proses penyusunannya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menjelaskan bahwa perubahan regulasi ini merupakan hasil pembahasan panjang yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan institusi kepolisian, sekaligus perkembangan masyarakat. Beberapa hal yang memang kita harus perbaiki di Undang-Undang Polri. Itulah yang kita kerjakan kemarin. Yang pertama, pokok-pokok pembahasan dalam RUU Polri ya. Yang pertama adalah penegasan terhadap tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas dalam pelayanan masyarakat. Yang kedua, penguatan fungsi, pengawasan, dan penerapan prinsip keterbukaan dengan pemanfaatan sistem teknologi dan informasi yang modern. Yang ketiga, jaminan netralitas dan profesional Polri dalam sistem atau tata kelola dan pembinaan karir sumber daya manusia. Keempat, penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan. Kelima, pengaturan secara ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri. Dan ini acuannya juga adalah putusan-putusan MK. Keenam, pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan teratur. Ketujuh, penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip hukum humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kedelapan, penguatan dan fungsi serta kedudukan Komisi Kepolisian Nasional. Setelah melalui seluruh tahapan pembahasan, seluruh fraksi di DPR RI menyatakan persetujuannya. Momen tersebut menjadi penanda lahirnya payung hukum baru yang diharapkan mampu menjawab tantangan tugas kepolisian di masa mendatang.
Persetujuan tersebut kemudian dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dalam rapat paripurna. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Melalui forum ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula atas nama pimpinan Dewan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini dengan lancar. Bagi Polri, pengesahan undang-undang ini bukanlah garis akhir. Justru hal ini menjadi awal dari berbagai penyesuaian kebijakan dan mekanisme kerja agar semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat. Menanggapi berbagai pertanyaan publik terkait implementasi undang-undang baru tersebut, Kapolri menegaskan seluruh proses akan dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Menurut Kapolri, setiap ketentuan dalam undang-undang akan diterjemahkan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Terkait dengan hasil keputusan ataupun hasil dari inisiasi DPR terkait dengan Undang-Undang Polri yang baru saja disahkan kemarin, saya kira sudah berkali-kali saya menyampaikan bahwa di kami tentunya juga pada saat beberapa waktu yang lalu di Merkur juga tadi di sisi kami tentunya membuka ruang terhadap resiprokal untuk apabila Polri ditempatkan di luar struktur juga ruang itu kita berikan. Namun demikian tentunya nanti akan ada peraturan yang lain karena undang-undangnya sudah disahkan bunyinya seperti itu. Namun di sisi lain tentunya terkait dengan penempatan Polri di luar struktur itu sepanjang ada permintaan. Jadi sepanjang ada permintaan kemudian melalui kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Pan-RB melalui mekanisme open bidding ataupun mekanisme yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang ada, tentunya tahapan itu akan kita ikuti. Namun sepanjang tidak ada permintaan juga kita Polri tidak akan menempatkan atau mendorong karena memang konsepnya adalah seperti itu. Sepanjang ada permintaan kita akan berikan, namun mekanisme yang ada tetap harus dilalui. Reformasi kelembagaan tidak cukup hanya melalui perubahan regulasi. Diperlukan pengawasan, evaluasi, dan masukan yang berkelanjutan agar setiap perubahan benar-benar berdampak bagi masyarakat. Dan disinilah peran Komisi Kepolisian Nasional menjadi penting. Membangun institusi yang modern membutuhkan keberanian untuk terus mengevaluasi diri. Bagi Polri, proses tersebut tidak dilakukan sendirian.
Kompolnas hadir sebagai mitra strategis yang menghubungkan harapan masyarakat dengan agenda pembenahan institusi. Di Jakarta, Kompolnas menggelar rapat koordinasi pengawasan tahun 2026. Forum tahunan ini mempertemukan unsur pengawasan internal dan eksternal guna memperkuat reformasi kelembagaan dan manajerial Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut Kompolnas memiliki posisi penting dalam proses transformasi institusi. Tidak hanya memberikan rekomendasi kepada Presiden, tetapi juga menjadi wadah penyalur aspirasi dan keluhan masyarakat. Kapolri menegaskan bahwa setiap kritik, masukan, dan evaluasi merupakan bahan penting untuk memperbaiki institusi. Banyak hal yang telah dilaksanakan Kompolnas, mulai dari bagaimana mengklarifikasi terhadap saran dan keluhan masyarakat yang masuk untuk bisa diteruskan baik kepada Presiden dan juga kepada Polri melalui Irwasum selama ini. Kemudian terhadap kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, Kompolnas juga ikut mengasistensi, bahkan kita juga tentunya memberikan ruang untuk Kompolnas bisa hadir, sehingga kemudian terhadap hal-hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan masyarakat, selain Polri yang menjelaskan, Kompolnas juga bisa menjelaskan, sehingga publik juga menjadi semakin jelas terkait dengan apa yang mereka harapkan. Sinergi yang terjalin selama ini dinilai telah membantu Polri mengidentifikasi berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik. Dari evaluasi pelayanan hingga pembenahan organisasi. Kapolri pun menyampaikan apresiasi atas kontribusi Kompolnas dalam mengawal proses transformasi tersebut. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kompolnas yang selama ini telah membersamai kami, dan kami rasakan bahwa Kompolnas itu bukan merupakan sesuatu yang menakutkan bagi kami. Justru kami merasakan bahwa dengan adanya Kompolnas, kami memiliki suatu institusi yang sangat sayang kepada Polri. Dengan caranya, Kompolnas selalu hadir untuk kemudian meluruskan, termasuk mengoreksi dan mengevaluasi. Namun yang jelas Kompolnas hadir dalam posisi ingin agar institusi Polri ini betul-betul bisa terjaga. Menurut Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim, Rakorwas 2026 juga membahas tindak lanjut rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden. Fokusnya adalah mempercepat reformasi, kelembagaan, manajerial, serta penguatan sistem pengawasan. Menariknya, berdasarkan data yang dimiliki Kompolnas dan Polri, jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2026 menunjukkan tren menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, penurunan tersebut masih terus dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Bagi Kompolnas dan Polri, capaian itu bukan alasan untuk berpuas diri. Sebab pengawasan dan pembenahan tetap menjadi agenda utama. Transformasi kepolisian tidak hanya diwujudkan melalui regulasi dan pengawasan, tetapi juga melalui upaya membangun kedekatan dengan masyarakat serta mempersiapkan generasi masa depan bangsa. Kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum. Lebih dari itu, Polri juga berupaya menjadi bagian dari ruang sosial yang dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui rencana penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan TVRI, Polri akan menggelar nonton bareng gratis mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda,
Polres, hingga Polsek di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan menjadi hiburan rakyat sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan UMKM. Kapolri menyebut kegiatan tersebut juga dapat menjadi sarana edukasi untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban. Kami tentunya sangat menyambut baik terkait dengan rencana kerjasama untuk mendukung program dalam rangka nonton bareng Piala Dunia. Dan kebetulan tadi kami sepakat bahwa kami Polri akan membantu untuk mengajak masyarakat nobar mulai dari Mabes, Polda, Polres, dan Polsek di seluruh wilayah. Sehingga kemudian ini bisa menjadi hiburan masyarakat, hiburan rakyat, sekaligus juga membantu menghidupkan ekonomi daerah dari sisi UMKM tingkat daerah, dan tentunya ini juga bagian dari kegiatan yang bisa kita selipkan untuk hal-hal yang bersifat edukasi untuk masalah-masalah yang terkait dengan harga Tipmas. Tentunya kerjasama ini juga menjadi hal yang sangat baik buat institusi Polri, khususnya menjelang Hari Bayangkara, dan kita akan bantu apa saja yang nanti diperlukan terkait mulai dari perizinan sampai dengan kegiatan-kegiatan pengamanan dan hal-hal lain yang dibutuhkan. Namun di balik semarak pesta sepak bola dunia, Polri juga menegaskan komitmennya untuk mencegah berbagai pelanggaran hukum, termasuk mengantisipasi praktik perjudian yang berpotensi memanfaatkan momentum Piala Dunia. Untuk itu Polri akan mengaktifkan kembali Satgas Anti Mafia Judi guna memastikan seluruh kegiatan berlangsung aman dan sesuai hukum. Ini akan kita hidupkan kembali sehingga di satu sisi jangan sampai nanti terkait dengan masalah hiburan Piala Dunia ini kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian itu melakukan pelanggaran ya. Jadi ya saya kira dari Satgas nanti akan kita minta, namun dari saya tentunya kita minta untuk masyarakat, karena Piala Dunia adalah tontonan bersama yang mengutamakan sportivitas dalam hal olahraga. Ya tentunya kita menonton dengan suasana yang penuh dengan sportif, jangan sampai nanti dikotori oleh hal-hal yang kemudian justru malah merusak dari semangat sportivitas itu, antara lain dengan adanya penyelenggaraan masalah judi yang tentunya itu aturannya sudah jelas bahwa itu melanggar dan itu tentunya harus dihindari. Saya kira itu. Selain mendekatkan diri kepada masyarakat, Polri juga berinvestasi pada masa depan bangsa melalui sektor pendidikan. Pada Juni 2026, SMA Kemala Taruna Bayangkara menerima Sertifikat International Baccalaureate Diploma Program atau IBDP. Sertifikat ini menjadi pengakuan internasional bahwa sekolah tersebut telah memenuhi standar pendidikan global. Kapolri menyebut pencapaian ini sejalan dengan visi membangun sekolah unggulan yang mampu mencetak generasi muda berdaya saing global.
Saya juga berterima kasih kepada yang terhormat Bapak Ahmad Syah yang telah mendukung penuh dan memberikan sertifikat IBDP di mana prosesnya betul-betul dilaksanakan dengan ketat dan harapan kita dengan kita menerima sertifikat IBDP tersebut, SMA KTB betul-betul bisa melaksanakan apa yang menjadi program Bapak Presiden untuk membentuk sekolah unggulan yang kemudian kita persiapkan untuk menjadi generasi-generasi muda unggulan yang siap untuk kita berikan pilihan apakah mereka nanti masuk ke sekolah-sekolah kedinasan yang ada di Indonesia maupun masuk ke sekolah-sekolah unggulan, universitas-universitas unggulan yang ada di internasional. Dan tentunya target dan harapan kita bisa masuk sekolah unggulan internasional 10 besar ya, harapan kita seperti itu. Dan mudah-mudahan seluruh kerja keras yang dilakukan, baik mulai dari rekrutmen sampai dengan proses pendidikan yang sekarang sudah berlangsung, saat ini sudah berjalan 2 gelombang, kita harapkan betul-betul bisa mencetak generasi muda, calon-calon pemimpin di masa yang akan datang untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemberian sertifikat IBDP juga menjadi hasil kolaborasi berbagai pihak. Perwakilan International Baccalaureate Organization menyebut, pencapaian tersebut sebagai tonggak penting dalam pengembangan pendidikan berstandar internasional di Indonesia. It's an honor to formally hand over the certificate of authorization to SMA Taruna Kamala Bhayankara, a school with an extraordinary story, which brings more than 120 students that were selected for this inaugural cohort. This represents a powerful collaboration between the International Baccalaureate, the National Police, Yayasan Kamala Bhayankari, Yayasan Taruna Bhayankara, and Kadar Bangsa Foundation. Dari ruang sidang parlemen, forum pengawasan kelembagaan, hingga ruang pendidikan yang mempersiapkan generasi masa depan, terlihat satu benang merah yang menghubungkan semuanya. Transformasi Polri tidak hanya berbicara tentang organisasi, tetapi juga tentang pelayanan, tentang kepercayaan, dan tentang upaya menghadirkan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat. Menuju institusi yang profesional, modern, dan semakin dekat dengan rakyat. Demikian Kapolri Sepekan episode hari ini. Saya Bribda Tamara bersama segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di Kapolri Sepekan episode selanjutnya.